Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah basis data 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menampilkan database MySQL di PHP. Ya, jadi kita akan membuat halaman web untuk menampilkan database MySQL. Editor untuk membuat aplikasi di PHP ini kita bisa menggunakan Notepad atau menggunakan Notepad++. Hanya saja kalau Notepad ini sudah disediakan oleh Windows, sedangkan untuk Notepad++ ini kita harus download dan install. Ini banyak di internet, kita tinggal searching kemudian download, free, bisa dipakai tanpa ada lisensi. Oke. Yang pertama kita coba membuka Navigat dulu, kita cek database yang akan kita tampilkan itu, ya kita masuk ke koneksi. Yang kita bahas sebelumnya adalah kita membuat database DB akademik, kemudian ada dua tabel yaitu mahasiswa dan jurusan. Mahasiswa dan jurusan, kemudian ini isi dari tabel mahasiswa dan ini isi dari tabel jurusan. Oke, selanjutnya kita akan membuat folder untuk menyimpan file PHP ini. Kita masuk ke aplikasi, folder sum, kemudian kita masuk ke htdoc. Htdoc ini adalah folder yang di dalamnya terdapat folder dan file-file PHP atau file-file yang berbasis web. Kita akan mencoba, yang pertama kita buat folder dulu, klik kanan, kemudian kita bikin folder, coba nama foldernya akademik. Oke, kita masuk ke akademik, jadi htdoc, folder htdoc, kemudian kita bikin folder akademik. Kita cek dulu ya menggunakan browser apakah folder yang sudah kita buat ini tadi sudah terbaca ya. Jadi kita ketikkan localhost, kemudian garis miring, kemudian nama folder yang barusan kita buat. Ya, kita enter. Nah, ini berarti sudah terbaca. Ya. Folder yang kita buat sudah terbaca. Nah, tampilan seperti ini karena tidak ada filenya, Oke, yang pertama kita bikin file PHP dengan nama koneksi. Koneksi PHP ini untuk berisi script-script yang akan mengkoneksikan ke database MySQL, tepatnya database DB akademik. Ya, kita buka. Ini default saya sudah menggunakan Notepad++ untuk editor. Kita ketikkan yang pertama PHP, kemudian kita buat variabel string db sama dengan kita gunakan MySQLi connect. Kemudian kita menentukan, saya perbesar sedikit ya, kita tentukan host atau IP-nya, kita gunakan localhost. Kemudian setelah itu string atau username. Username dari MySQL itu adalah defaultnya root, kemudian koma, kita disuruh memasukkan password, defaultnya itu tanpa password, sehingga di sini kita isi petik-petik, kemudian koma, kita disuruh menentukan nama database-nya, petik DB akademik. Oke, tutup kurung, jangan lupa diikuti dengan titik koma. Kita tutup dulu PHP-nya. Nah, kemudian kita cek apakah koneksi yang kita buat ini sudah berhasil atau gagal ya. Jadi
kita gunakan pengecekan menggunakan if sdb. Kemudian jika sudah sukses, maka kita berikan tulisan echo koneksi berhasil. Jangan lupa diikuti titik koma, kemudian else echo koneksi gagal. Oke, kita simpan, kemudian kita coba masuk ke browser lagi, kita refresh. Nah, ini sudah ada satu file koneksi.php, kita coba buka. Nah, di sini variabel MySQL connect undefined. Nah, ini ada yang salah ini penulisannya. Kita coba cek. Nah, ini harusnya tidak menggunakan string ya. Harusnya seperti ini. MySQL connect. Simpan. Kita refresh. Oke, di sini tulisannya sudah koneksi berhasil. Berarti ini yang kita ketikkan ini sudah benar. Misalnya kalau salah bagaimana? Nah, kalau salah itu misalnya kita ganti nama database-nya tambah ikah begini. Anggap saja ini salah, maka yang muncul adalah ini koneksi gagal. Oke. Sehingga di sini sebaiknya untuk koneksi berhasil ini kita tidak usah menampilkan, sedangkan ketika koneksi gagal ini yang perlu kita tampilkan di sini. Oke, di sini sudah kosong, memang koneksinya berhasil dan sengaja tidak kita tampilkan. Oke, selanjutnya setelah koneksi terbentuk, kita buat satu file lagi yang bernama index.php. Nah, index.php. File index ini secara otomatis akan dibaca oleh web server ya. Sehingga misalnya ini tadi saya hapus begini, akademik, kita enter. Ini secara otomatis sudah membaca file index.php. Nah, kita coba buka. Kita isikan tes, maka hasilnya di sini ada tulisan tes. Ini sudah membuktikan sudah membaca file index.php. Oke, di file ini kita akan mengetikkan data heading 3 misalnya, data mahasiswa. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel untuk menampilkan data mahasiswa. Tabel kita buat weight 100%. Kemudian seperti ini. T-head kita buat headingnya row. TR, jangan lupa T-headnya ditutup dulu biar tidak lupa. Nah, kemudian kita bikin kolom-kolom yang akan ada di tabel ini. Biasanya yang pertama itu kolom nomor, TH, nomor, kita tutup TH, kemudian kita copy, diikuti dengan NIM, kemudian kolom nama. Setelah itu coba prodi. Oke, yang paling akhir kita tutup dengan tabel. Nah, simpan, hasilnya seperti ini. Nah, nomor, nama, prodi. Kita coba mengisi satu data ya, satu data. Setelah T-head ini nanti mestinya data ya, setelah di bawahnya T-head ini.
kita akan menampilkan data. Nah, contoh kita menampilkan data manual seperti ini. TR, membuat baris, kemudian membuat isi, misalnya 1, oke, kemudian 200 ini NIM Rahmat Basuki SI, misalnya seperti ini. Maka nah, lihat datanya seperti ini tabelnya. Kalau kurang perlu ada garisnya, bisa kita tambahkan di sini order sama dengan 1. Kalau ingin tampilan, nah, hasilnya seperti ini. Kalau ingin tampilannya tabel lebih bagus lagi, ya itu nanti kita belajar masalah CSS, itu sudah ada mata kuliahnya. Oke, nah sekarang kita akan menampilkan data, ya, data seperti ini, tapi mengambil dari tabel mahasiswa. Jadi sekarang data ini yang kita tampilkan ini kalau baris pertama, kalau nanti ada baris kedua berarti kita menambahkan TR lagi, ya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini kita akan data ini kita akan ambilkan dari database, sehingga mulai TR ini kita akan di atasnya ini kita tambahkan dulu script, ya, yaitu PHP. Jangan lupa ditutup dulu PHP-nya. Nah, di dalam PHP ini kita akan membuat script untuk membuka tabel mahasiswa dan menampilkannya. Kita mulai dengan misalnya variabel string result sama dengan MySQLi query. Oke. Yang pertama kita disuruh mengetikkan nama koneksinya. Nama koneksi ini yang sudah kita buat ini adalah string db, ya, db. Kemudian perintah query, ya. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah DML, ya, select bintang from mahasiswa. Oke. Namun sebelum result ini ada yang kurang. Kita harus memanggil dulu file koneksi ini, karena ini belum terpanggil ini. Jadi ini harus dipanggil dulu di sini dengan cara perintah include buka kurung, nama filenya adalah koneksi.php tutup kurung. Nah, seperti ini. Include itu berarti membuka, ya, membuka atau mengincludekan file koneksi.php. Setelah itu kita gunakan perulangan while, kemudian variabel string mhs sama dengan MySQLi fetch seek buka kurung result hasil query. Kita akan tampilkan dengan perulangan while, ya, buka kurung. Nah, setelah ini baru kita masuk di sini. Ini sudah siap untuk menampilkan data-data mahasiswa. Oke, kita tampilkan nomor itu berarti kita harus mempunyai variabel nomor. Nah, ini belum kita buat. Kita buat variabel nomor, di atasnya while no sama dengan 1. Kita coba di sini. Nah, kemudian kita tampilkan
NIM, MHS, kemudian NIM, kemudian nama. Ini kita copy dulu. Nama, kemudian prodi, kita copy prodi. Oke. Kemudian di bawahnya TR ini kita masuk lagi ke PHP. Kenapa? Karena while ini belum ada penutupnya. Jadi while ini belum ada akhirannya, maka di sini kita harus kasih tutup. Namun sebelum tutup ini kita perlu menambahkan variabel nomor. Nah, biar variabel nomor ini nanti dari 1 menjadi 2, menjadi 3 dan seterusnya. Kemudian PHP kita tutup. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba jalankan. Undefined variable DB. Nah, kita coba, ada yang salah ini. SDB. Nah, ini ya. Yang salah ini konkesi. Ini mestinya koneksi. Nah, oke. Jadi ini harus teliti ketika kita mengcoding. Oke. Hasilnya seperti ini. NIM sudah tampil nama, kemudian prodi notice undefined index prodi. Nah, kenapa demikian? Kita coba. Di sini kita akan menampilkan nama mahasiswa prodi. Kita cek di database. Di data mahasiswa ini ternyata tidak ada field prodi. Yang ada adalah kode jurusan. Sehingga di sini harusnya kode jurusan. Hasilnya adalah, nah, seperti ini. Sudah tampil data mahasiswa, nomor, NIM, nama, prodi. Kemudian bagaimana caranya kita menampilkan nama prodi ini itu sesuai dengan nama jurusan ini. Jadi di sini nama jurusannya itu kan panjang. ES itu ekonomi syariah, IF informatika dan seterusnya. Nah, ini perintahnya itu sama seperti yang kita pelajari kemarin tentang join. Jadi ini harus diubah. Select bintang from mahasiswa ini. Kita ubah dengan menambahkan perintah join di dalamnya. M titik bintang, maksudnya mahasiswa, seluruh field mahasiswa diambil, kemudian koma, J titik nama. Nah, apa tadi? Jurusan ini, nama jurusan from mahasiswa alias M. Kemudian kita enter dulu. Kita alias M. Oke. Kita lanjutkan left join jurusan spasi J on M titik kode jurusan sama dengan J titik kode jurusan. Nah, selesai. Kita coba. Di sini kita ketikkan nama jurusan. Oke, kita jalankan. Nah, seperti ini hasilnya. Prodinya sudah tampil full. Dan ini Suhendri ini tidak ada nama prodinya. Nah, ini seperti kasus yang kemarin. Coba kita lihat Suhendri ini man. Di sini belum ada
di tabel jurusan ini belum ada manajemen. Kita coba tambahkan manajemen. Kita refresh hasilnya di sini. Oke, sudah tampil manajemen. Oke, demikian cara menampilkan data mahasiswa di MySQL di PHP. Script contoh ini akan saya ikutkan di e-learning. Anda dapat mendownloadnya. Demikian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.